Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, bab pertama pembelajaran ke-9, yaitu tentang pembulatan bilangan. Nah, pada pembelajaran kali ini, pada pembelajaran ke-9, kita akan belajar tentang pembulatan pecahan dan persen. Nah, perhatikan aturan pembulatan pada pecahan berikut. Jika pembilang lebih dekat ke 0, maka nanti dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi ingat ya, di sini, jika pembilangnya dia lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan ke bawah. Artinya kalau dia dibulatkan ke bawah maka nanti menjadi 0. Nah, ingat bahwa pembilang itu adalah bagian yang atas, ya, kalau penyebut bagian yang bawah. Kemudian jika pembilang lebih dekat ke angka pada penyebutnya, jadi jika pembilangnya lebih dekat ke angka pada penyebutnya, maka akan dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, di sini nanti akan menjadi 1. Itu ya, Pak diulangi kembali. Jadi jika pembilang lebih dekat ke 0, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sedangkan jika pembilang lebih dekat ke angka pada penyebutnya, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1. Nah, agar kalian dapat memahami aturan pembulatan yang sudah Pak Dwi jelaskan tadi, perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan pecahan berikut ke satuan terdekat. Oke, kita bahas yang pertama ya, mulai dari nomor 1, yaitu pecahan 5/6. Nah, yang kita harus perhatikan adalah angka pada pembilang. Nah, pada pembilang di sini yaitu angka 5. Nah, 5 itu dia lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 6. Jadi ingat tadi aturannya ya, ada dua macam. Jika dia lebih dekat ke 0 maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian jika dia lebih dekat ke angka pada penyebutnya, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, di sini berarti kita lihat 5 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 6. Nah, 5 itu lebih dekatnya ke 6, sehingga karena lebih dekat ke penyebutnya, maka ini nanti pecahan 5/6 dibulatkan ke atas. Nah, ingat tadi kalau dibulatkan ke atas maka menjadi 1, sehingga 5/6 dibulatkan menjadi 1. Lanjut sekarang ke contoh nomor 2, 3/10. Nah, kita lihat pembilangnya adalah 3. 3 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 10? Nah, 3 itu lebih dekat ke 0. Nah, karena lebih dekat ke 0, maka dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 0. Sehingga pecahan 3/10 dibulatkan menjadi 0. Lanjut nomor 3, 7/9. Berarti di sini yang kita lihat adalah pembilangnya angka 7. 7 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 9? Jawabannya lebih dekat ke 9 atau lebih dekat ke penyebutnya. Karena 7 lebih dekat ke penyebutnya, maka dibulatkan ke atas. Ingat tadi bahwa kalau dibulatkan ke atas, maka nanti akan menjadi 1. Jadi 7/9 dibulatkan menjadi 1. Lanjut sekarang yang nomor 4, 3/4/5. Nah, untuk pecahan campuran seperti ini, nanti yang kita lihat cukup pada angka pecahannya saja. Jadi 4/5-nya. Kita lihat di sini. Nah, 4 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 5? Jawabannya lebih dekat ke 5.
Nah, karena 4 lebih dekat ke penyebutnya, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1. Nah, karena ini dibulatkan menjadi 1, maka tinggal kita tambahkan dengan angka di depannya, gitu ya. Jadi 3 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi pecahan 3 4/5 itu dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya nomor 5, pecahan 8 2/11. Nah, di sini perhatikan pada pecahannya 2/11. Nah, 2 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 11? Nah, 2 itu lebih dekatnya ke 0, betul. Karena dia lebih dekat ke 0, berarti dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka ini menjadi 0. Nah, berarti 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Sehingga pecahan 8 2/11 itu dibulatkan menjadi 8. Contoh ke-6, 15 5/20. Nah, perhatikan pada pecahannya ya. 5 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 20? Jawabannya lebih dekat ke 0. Nah, karena 5 lebih dekat ke 0, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka ini menjadi 0. Sehingga 15 ditambah 0 itu hasilnya adalah 15. Jadi 15 5/20 dibulatkan menjadi 15. Oke, sekarang Pak Dwi lanjutkan materi berikutnya, yaitu pembulatan pada persen. Kalau tadi pada pecahan, nah sekarang pada persen. Nah, terkait dengan aturan pembulatannya nanti akan berbeda dengan aturan pada pembulatan pecahan tadi. Nah, perhatikan di sini ya, aturan pembulatan pada persen. Jika satuannya nanti, satuan itu artinya angka yang paling belakang ya. Jika satuannya nanti adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, maka ini nanti akan dibulatkan ke bawah. Ingat tadi kalau dibulatkan ke bawah maka menjadi 0. Itu ya. Selanjutnya, jika satuannya nanti adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dia dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas maka menjadi 1. Nah, agar kalian mudah dalam memahami aturan pembulatan pada persen tadi, maka di sini perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan. Bulatkan persen berikut ke puluhan terdekat. Nah, artinya tadi ya, ingat bahwa yang kita lihat adalah angka satuannya. Nah, angka satuan itu adalah angka yang belakang. Nah, di sini perhatikan untuk yang nomor 1 itu adalah 18%. Berarti satuannya adalah 8. Nah, ingat 8 itu dibulatkan ke atas atau ke bawah? 8 tadi. Jadi ingat ya, kalau 5, 6, 7, 8 itu dibulatkan ke atas. Sehingga ini nanti 8 dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas maka menjadi 1. Berarti tinggal kita tambahkan dengan angka di depannya. 1 ditambah 1 yaitu 2. Sehingga jawabannya adalah 20%. Jadi dibulatkan jadi 20%. Jadi yang ini tadi kan dibulatkan menjadi 1 ya, satunya tinggal ditambahkan ke depan. Untuk yang belakang ini berarti menjadi 0. Jadi malih 20%. Lanjut sekarang yang nomor 2. 73%, berarti satuannya adalah 3. Nah, 3 itu dibulatkan ke bawah. Ingat ya tadi 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah. Sehingga kalau ini dibulatkan ke bawah maka ini menjadi 0. Sehingga jawabannya adalah 70%. 70%. Lanjut sekarang nomor 3, 45%. Nah,
satuannya adalah 5. Nah, 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas, maka depan tambah 1, jadinya 5. Sehingga jawabannya adalah 50%. Terakhir, yang nomor 4, 89%. Satuannya adalah 9. Nah, 9 itu dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, maka depan tambah 1, menjadi 9. Berarti 89% itu dibulatkan menjadi 90%. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini, kerjakan soal berikut di buku tulis kalian. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Pak Dwi sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.